Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Manajemen Proyek atau Capstone yang diampu oleh Bapak Dr. Ardi Haza Nasution. Nah, di sini eh, kelompok 10 itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Dwi Herza Anugrah sebagai Project Manager atau PM, yang di mana itu saya. Kemudian ada Aldo Pratama, AI Trainer. Kemudian Halil Fariza sebagai AI Trainer. Kemudian Muhammad Hilmi Andika sebagai full stack dan Yardan Hazik sebagai QA atau Quality Assessment. Nah, di sini ada beberapa latar belakang di mana saya akan mempersingkat saja dalam latar belakang ini, yaitu serangan phishing tetap menjadi salah satu ancaman cyber paling dominan karena mengeksploitasi celah manusia atau social engineering melalui URL palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Kemudian metode deteksi phishing konvensional seperti blacklist memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi URL phishing baru yang terus bermunculan dan berubah pola. Nah, selanjutnya itu ada tujuannya, itu merancang dan membangun sistem deteksi phishing URL berbasis machine learning yang mampu melakukan klasifikasi URL secara otomatis berdasarkan fitur-fitur URL. Kemudian mengimplementasikan model machine learning yang telah dilatih ke dalam aplikasi berbasis web agar dapat digunakan untuk melakukan prediksi secara real time. Dan manfaatnya eh, sini yaitu proyek ini menghasilkan sebuah sistem deteksi phishing URL berbasis machine learning yang mampu mengklasifikasikan URL secara otomatis berdasarkan fitur-fitur URL sehingga dapat membantu mengurangi risiko serangan phishing terhadap pengguna internet. Kemudian, sistem yang dikembangkan memberikan solusi nyata yang dapat digunakan secara real time melalui aplikasi berbasis web, bukan hanya sebatas eksperimen model, sehingga meningkatkan nilai praktis dari penerapan machine learning di bidang keamanan cyber. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dari project manager. Itu job desk saya. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan tentang workflow-nya. Nah, goal atau tujuan. Tujuan dari proyek ini itu adalah mewujudkan sistem deteksi phishing yang dapat berjalan secara end to end, stabil dalam operasional dan tervalidasi fungsionalitasnya dengan tetap berada dalam batas waktu Project Capstone. Dari sudut pandang manajemen, fokus utama adalah memastikan seluruh komponen sistem terintegrasi dengan baik serta risiko keterlambatan dan kesalahan implementasi dapat dikendalikan sejak awal. Nah, apa yang membuat kami untuk membuat project ini? Itu eh, dengan dorongan utama pelaksanaan proyek ini berasal dari meningkatnya ancaman phishing berbasis URL yang semakin sulit ditangani oleh pendekatan konvensional seperti blacklist statis. Di sisi lain, proyek ini memiliki batasan waktu yang ketat sebagai bagian dari Capstone, sehingga menuntut pengambilan keputusan yang cepat namun tetap terkontrol, khususnya dalam pemilihan pendekatan, pengembangan, dan pembagian peran tim. Kemudian, eh, strategi eksekusi project. Di sini, untuk mencapai tujuan proyek, eh, pendekatan manajemen yang digunakan itu saya menggunakan metode PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik. Dari ini saya pilih karena mampu mengakomodasi ketidakpastian durasi aktivitas, terutama pada pengembangan sistem machine learning dan proses integrasi backend. Melalui estimasi waktu optimis, paling mungkin dan pesimis pada setiap aktivitas utama. Dan hasil atau outcome-nya
Hasil yang ideal dari proyek ini adalah tercapainya sistem deteksi phishing URL yang stabil dan memberikan hasil klasifikasi yang valid serta dapat dipercaya. Selain itu, proyek ini diharapkan menjadi bukti bahwa pengembangan sistem berbasis machine learning dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur melalui penerapan manajemen proyek yang tepat, meskipun berada dalam kondisi ketidakpastian dan keterbatasan waktu. Dan sini ada alurnya, alur kerja sistemnya. Nah, di sini user akan mengirim URL melalui web interface. Kemudian di sini ada proses di mana itu validasi request dan parsing URL. Kemudian fitur ini akan diekstraksi. Kemudian di sini ada yang namanya decision. Itu apakah fitur URL ini berhasil diekstraksi? Kalau iya, ia akan menyusun prompt berbasis fitur URL. Kemudian diinferensi menggunakan fine tune Qwen yang menggunakan GPU. Di sini kami menggunakan model Qwen 2,5 yang berbasis parameter 3B atau 3 billion. Kemudian setelah diinferensi, dia mendapatkan hasil prediksi yang akan ditampilkan ke user. Kembali lagi ke decision, di sini apabila no atau tidak, itu akan mengembalikan error response ke user. Kemudian akan dilanjutkan menampilkan pesan kesalahan pada front end dan dilanjutkan user mengirim ulang URL dan kembali lagi ke fitur ekstraksinya. Nah, sini saya akan menunjukkan apa saja task yang sudah disesuaikan. Di sini ada inference model, evaluasi model, training model, ada implementasi front end, implementasi back end, kemudian menghubungkan back end dan model ke front end. Ini adalah Gantt chartnya. Ya, dimana ini dimulai dari trainer dulu. Di sini ada inference model, evaluasi model, dan training model. Yang dimana dimulai pada tanggal 15 November sampai 9 Desember. Kemudian ada yang namanya backend. Di sini ada dua task, itu implement backend dan menghubungkan backend dan model ke frontend. Nah, bisa dilihat ini kalau dalam dalam implementasi backend ini dimulai pada tanggal 9 Desember sampai 13 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan backend dan model ke frontend yang dimulai pada tanggal 19 Desember sampai 21 Desember. Nah, selanjutnya itu ada frontend. Nah, di sini implementasi frontend itu dimulai pada tanggal 27 Desember sampai 29 Desember. Nah, sekian dari job desk saya sebagai project manager. Kemudian saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, saya Aldo Pratama dengan PM 2235 Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Di sini saya sebagai AI trainer akan menjelaskan pada video kali ini. Baik, pada dari tampilan awalnya, ini yang dimana menginstal seluruh library yang dibutuhkan dalam proses fine tuning pada model LLM ini. Di sini ada beberapa library yang ditampilkan. Yang pertama itu menggunakan Onslaught, yang itu dimana framework untuk training dari fine tuning ini. Pada library Xformers ini untuk mempercepat proses attention
pada penggunaan RAM-nya. Pada sel selanjutnya, ini dilihat dari tampilan yang sudah ditampilkan. Di sini menggunakan Tesla T4 itu yang dimana berasal dari collab-nya langsung. Menggunakan max memori itu sebesar 14,741 GB. Lalu pada bagian modal Save Tensors ini itu yang dimana itu otak utamanya model AI ini yang digunakan yaitu Queen 2,5 dengan 3 billion parameter dengan ukuran yang dilihat dari tabel sini sebesar 2,36 GB. Selanjutnya itu ada tokenizer, configuration, vocab JSON, merge text itu yang dimana bertugas untuk mengubah teks yang dibuat menjadi angka agar dapat dimengerti oleh modelnya. Pada sel selanjutnya ini dilihat dari outputnya itu yang dimana memakai 36 layer dengan 36 QKV layer, 36 output layer dan menggunakan MLP layer. Ini yang dimana model dengan struktur otaknya itu sudah dimodifikasi agar bisa dapat menerima data oleh trainingnya. Dilihat dari tampilan ini, sel selanjutnya dan outputnya dilihat di sini. Kode ini membaca dari file mentah CSV menjadi dan mengubahnya menjadi format file JSON-L. Lalu data JSON-L ini memiliki skenario itu yang dimana yang hanya melihat angka namun melihat teks, yaitu bisa dilihat dari tampilan ini dari sistem itu akan menghasilkan prompt. Dilihat dari tampilan ini, Anda adalah AI pendeteksi phishing, analisis fitur URL berikut, jawab phishing atau aman saja. Dan user ini akan menganalisis URL ini berdasarkan fitur-fitur ini dengan total fiturnya sebanyak 17. Dan asisten ini mengidentifikasi apakah mengandung phishing atau tidak. Oke, selanjutnya pada area training, dan ini ada area training bisa dilihat dari tampilan ini yang dimana dengan total jumlah datanya tuh sebesar 10.000 dengan epochnya 1 dan stepnya tuh sebanyak 300 step dengan kurungan waktunya itu 15 menit 18 detik. Pada step 10 sampai 50 ini model ini akan mengenali pola dalam bentuk format JSON-L yang tadi itu dengan secara struktur sistem, user, asisten. Selanjutnya 60 sampai 100 ini model ini akan mulai memahami mana URL phishing dan mana URL yang aman berdasarkan fitur-fiturnya. Dari 110 sampai 300 ini model ini sudah mencapai titik yang optimal data ini. Selanjutnya pada sel ini yang dimana mencontohkan dari 17 fitur itu apakah mengandung phishing atau tidak. Di sini sudah dilihat menggunakan domain google.com dengan fitur yang sudah dilampirkan tersebut, yang dimana sudah dilihat dari tampilan ini, dilihat tampilan itu maka mengandung legitimate atau aman. Lalu asisten itu akan mencoba menampilkan Anda adalah AI pendeteksi phishing, analisis fitur URL berikut, menjawab phishing atau aman. Lalu usernya itu akan menganalisis berdasarkan fitur-fitur yang dilihat dari tampilan ini. Dan ini adalah hasilnya, yaitu legitimate atau aman. Dan yang terakhir ini, model ini akan menghubungkan terlebih dahulu mengakses
menghubungkan ke Google Drive-nya, lalu akan membuat drive path-nya itu bernama model phishing v3. Lalu akan sukses berhasil di dalam folder itu yang bernama model phishing LoRa. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya AI training. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Halil Fariza. Saya akan menjelaskan hasil evaluasi dari hasil dari event tuning yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama kali saya akan menjelaskan di bagian codingan yang hasil dari evaluasi. Yang pertama itu ada import library-nya yang ada scan metric, yaitu classification report dan confusion metric-nya, dan ada tag IDM, importnya tag IDM itu untuk ke backend nanti. Classification report sama confusion metric-nya itu untuk menganalisis akurasinya. Langsung ke di sini ada yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada 17 fitur dari konstruksi fiturnya, ada domain, have IP, have ad, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada uh, prompt dari message-nya. Di sini ada berbagai role dari role system, dan ada kontennya juga. Apabila AI-nya mendeteksi phishing, jadi jawabannya phishing. Apabila tidak, itu jadi legitimate atau aman. Dan di role-nya ada user juga, dan di kontennya yaitu ada analisis URL-nya juga. Di sini di generate-nya ada mapping ke label standarnya, yaitu jika phishing-nya berlabel phishing, berarti akurasinya akurasinya tetap phishing. Jadi kalau jikanya itu aman, jadi legitimate. Dan jika tidak diketahui, maka dia tidak diketahui hasil URL-nya. Dan ini ada tampilan laporannya evaluasi yang akan dijelaskan di outputnya. Di sini tampilan evaluasinya diprediksi aman, precision-nya ada 93%, recall-nya ada 81%, dan di F1 score-nya akurasinya 87%, dan di support-nya 52%. Dan di sini kenapa di supportnya yang pertama kali itu 52%, itu deteksi URL 52%-nya itu terdeteksi aman dan sudah teruji. Dan di sini recall-nya ada sekitar 81%, 0,81. Jadi di sekitar 52 URL-nya termasuk aman. Itu 42 kemungkinan terdeteksi benar, dan 10-nya terdeteksi diperkirakan phishing. Dan di precision itu ada 93% benar-benar aman, dan ini modelnya cukup konservatif dalam menyatakan URL-nya termasuk aman. Selanjutnya di kondisi kedua, kelas yang kedua, itu ada termasuk phishing. Di phishing ini di presisinya, precisionnya ada 82% termasuk phishing, recall-nya 94%, F1 score-nya 87%, dan support-nya 48%. Jadi di support-nya yang saya jelaskan ini ada 48% URL terdeteksi phishing, diperkirakan 45 yang berhasil terdeteksi, dan 3 yang lolos dari sebagai aman. Precision-nya ada sekitar 82%. Itu 82%-nya itu benar-benar phishing, dan 18-nya selain itu ternyata termasuk aman atau false positif. Dan selanjutnya ada berbagai akurasi dari makro average-nya ada 88%, di precision-nya, di record-nya 87%, di F1 score-nya memang tetap 87%, karena di F1 score-nya dari 100 URL, 87 URL itu diklasifikasikan dengan benar. Jadi 13 URL-nya itu
ada diperkirakan salah prediksi. Di makro average-nya itu ada precision-nya 88%, di recall makro average-nya ada 87%, F1 score-nya ada 87% di makro average. Di weighted average-nya ada 88%, di recall weighted-nya ada 87 dan di F1 score-nya ada 87%. Lanjut di conversion metric. Di conversion metric itu ada dua kondisi yang termasuk aman, legitimate, dan phishing. Jadi di 42 di prediksi 42 itu termasuk URL-nya termasuk aman dikenali, dan 10 false positif itu URL-nya aman tapi diperkirakan phishing. Jadi URL tersebut walaupun aman tapi diperkirakan phishing. Selanjutnya di bagian phishingnya itu ada 3 sama 45. Jadi 3 flash negatif, yaitu URL phishingnya diperkirakan aman. Dan itu termasuk false negatif, dan di 45 itu ada true positif, yaitu URL phishingnya terdeteksi true. Selanjutnya, ambil kesimpulan dari evaluasi ini berdasarkan dari evaluasi data di Ventuning yang datanya sudah diuji sekitar 100 data uji. Itu Ventuningnya mencapai akurasinya 87%. Itu dapat bisa dilihat di F1 score-nya. Dan modelnya ini menunjukkan performa yang sangat baik. Dan dalam mendeteksi URL phishing-nya dengan nilai recall-nya sekitar 94% di bagian phishing-nya, yang menandakan kemampuan deteksi serangan phishing yang tinggi, meskipun terdapat beberapa false positif pada kelas aman. Ini dapat ditoleransi dalam konteks keamanan sistem, karena risiko utamanya itu kegagalan mendeteksinya sebuah URL dari phishing-nya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, backend akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 22351080. Di sini saya akan menjelaskan secara full stack-nya, itu mulai dari back-end-nya, kemudian bagaimana back-end-nya itu terhubung ke front-end-nya nanti untuk modelnya ini. Pertama di sini saya akan menjelaskan untuk back-end-nya. Sebenarnya sudah saya jelaskan pada pertemuan untuk nilai UTS, tapi di sini saya akan mengulang kembali lagi penjelasannya. Dimana pada bagian pertama itu pengambilan dari file config.py-nya pada ini ada konfigurasi beberapa konfigurasi. Untuk modul kami sekarang ini itu kami pakai modul terbaru yang sudah dilatih kembali untuk bisa menerapkan fitur terbaru yang kami tambahin untuk backend ini. Untuk fitur terbaru nanti saya jelaskan. Kemudian balik ke app.py tadi. Dan kedua ini untuk pengambilan inverse config-nya. Untuk ini device dari GPU-nya. Kemudian lanjut saja, ini abaikan saja. Fokus kita kepada opsi prediksi phishing-nya. Di mana di sini itu pengambilan fitur-fitur phishing-nya. Ini ada totalnya tuh 3, 12, 15, 17 fitur yang kami ekstrak untuk bisa dinilai oleh AI-nya ini, untuk model yang bisa dinilai oleh model AI-nya ini. Kemudian pada bagian ini juga itu akan mengambil dari tokenizer-nya yang sudah mendapatkan dari hasil latihan model AI-nya. Kemudian juga mengambil ekstrak jawaban model dari AI assistant-nya, dari bantuan dari model AI-nya. Dan dia akan menilai hasilnya. Ada untuk penilaiannya ini itu dia akan menilai dengan kepastian itu 90% atau 0,9, baik itu dari phishing, aman, ataupun untuk terakhir ini aman itu jika website itu tidak bisa dikenali, dia akan memberikan nilai kepastian 50%, atau misalnya ini kondisinya dia tuh tidak bisa menentukan apakah itu phishing atau aman, jadi dia bakal ambil tinggal di tengah dengan ambil confidence 50% atau 0,5.
Dan selanjutnya ini ada rute-rutenya untuk hubungkan ke halaman frontend-nya. Itu pertama itu rute untuk menghubungkan ke index HTML-nya, kemudian API health ini untuk mengambil statistik dari GPU-nya, mulai dari memori yang diambil, memori yang dipakai, dan memori yang free-nya. Kemudian selanjutnya ini ada API predict, ini untuk mengambil API dari prediksi model AI-nya itu. Dan selanjutnya batch predict ini itu merupakan memprediksi secara secara banyak, secara sekaligus dari beberapa jenis link yang bakal diprediksinya. Kemudian selanjutnya ini untuk kalau saya dijalankan untuk menjalankan backend. Dan lanjut saja kita bagian config-nya. Seperti tadi, model class-nya itu memakai model baru, itu model facing versi 3 yang memang sudah dilatih. Yang mana dilatihnya ini untuk dia ini memberi nilai dari masing-masing 17 fitur tadi. Yang dimana untuk fiturnya ini, itu kami memakai fitur baru itu melakukan web scraping. Web scraping yaitu dimana dia ini akan mengambil 17 fitur dari web yang akan dipredik itu, kemudian ketika sudah berhasil di scrap dan berhasil diambil untuk fitur ini, AI-nya akan menentukan, akan memprediksi nilai masing-masing ini. Kemudian dia akan menentukan sendiri dari hasil belajar dia, yang mana yang termasuk phishing. Dan ini untuk masing-masing function dan codingan dari untuk pengambilan baik dari ada IP address-nya, ada apakah website itu memiliki simbol atau dia itu mengambil untuk URL link-nya dan get URL depth-nya. Pokoknya semua di sini ada berisi 17 fitur yang kami ambil. Dan selanjutnya untuk penghubungan dari backend ke frontend-nya. Pada frontend-nya ini akan dipanggil itu berupa tadi fetch API health-nya ini untuk dari kondisi status GPU-nya tadi, yang dari sesuai pada yang tadi ada memory use-nya, memory totalnya, dan GPU utilization-nya. Kemudian yang kedua itu pengambilan API predict-nya, itu prediksi yang telah dilakukan oleh AI-nya, yang dimana dia itu melakukan prediksi penilaian dari web scraping yang kami lakukan dari suatu webnya. Kemudian webnya itu ketika sudah dapat fitur-fitur yang adanya akan diberikan ke model AI-nya, dan model AI ini yang akan menilai. Dan ketika sudah dinilai, maka hasilnya akan dikeluarkan dan kembalikan ke API predict ini dan bakal dipost di bagian frontend-nya. Kemudian pada facing dataset ini contoh untuk apanya yang analisis. Ada banyak ini total facing dataset JSON ini banyak untuk URL yang dideteksinya, dan sudah dipelajari juga sama dia. Ada total banyak ini dataset kami. Mungkin untuk bagian backend dan penghubungan backend ke frontend itu segitu saya dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya bagian QA atau Quality Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yardan Hazik dengan NPM 22351049. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek kami, dan saya sebagai bagian Quality Assessment atau QA. Di proyek kami ini, kami menggunakan model Qwen 2,5, yang mana model tersebut telah terhubung dan terbaca ke backend-nya, yang mana akan memberikan hasil analisis scanning output-nya ke front-end. Lanjut, saya sebagai QA, saya akan memberikan beberapa aspek-aspek dari proyek kami ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan aspek fungsionalitasnya. Baiklah, saya langsung ke uji cobanya. Di sini saya akan memasukkan URL people.com. Nah, terdapat dari URL ibu.com ini terbaca phishing. Nah, untuk dari fungsionalitasnya ini
Untuk dari aspek fungsionalitas ini terdapat saat saya telah melakukan pemasukan penginputan ifl.com dari backend ini terdapat URL from user ifl.com yang mana terdapat request prediction yang telah diinputkan. Nah, di sini terdapat beberapa scrap dari domain ifl.com tadi yang mana akan menghasilkan pada bagian role ini itu hasil web scraping yang telah diaplikasikan akan dikirimkan ke model AI-nya. Lalu untuk yang model inputnya pada ini merupakan hasil penilaian ulang dari model AI. Model AI-nya berdasarkan dari hasil training yang telah dipelajarinya. Nah, kemudian untuk dari hasil akhirnya ini prediksi akhirnya di mana webnya termasuk phishing dan modelnya memiliki skor kepastian sebesar 90% atau 0,9. Lanjut, kita akan lihat hasil dari penilaian ini apakah akurat dengan detail dari phishing tersebut. Nah, dari detail ini ada terdapat DNS record 1 dan URL depth 1. Nah, kita akan lihat apakah dari terminal ini akurat apa tidak. Nah, dari penilaian ini bahwasannya kalau yang untuk URL depth-nya 1 sama dengan yang tadi dan DNS record-nya 1 juga. Baiklah, begitu saja dari saya. Selanjutnya akan saya berikan ke PM kami. Baiklah, setelah semua dipresentasikan, masuk ke kesimpulan. Di sini dari kesimpulan berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi phishing URL ini yang berbasis dari machine learning berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mampu melakukan klasifikasi URL secara otomatis berdasarkan fitur-fitur URL yang diekstraksi pada sisi backend. Kemudian hasil pengujiannya menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan prediksi yang valid dan akurat terhadap URL phishing maupun URL aman, sehingga layak digunakan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi potensi serangan phishing. Integrasi antara model machine learning, back-end, dan front-end membuktikan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga dapat diimplementasikan sebagai sistem nyata atau real system, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar tetap relevan terhadap pola serangan phishing yang terus berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.